informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Bersama dengan Dr. Hardini Indarwati, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan, Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Jombang. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kali ini kami akan menyapa unit Komite Etik dan Hukum RSUD Jombang. Pemirsa, kita ketahui akhir-akhir ini dari kasus pandemi COVID-19 ada beberapa kasus terjadi, yaitu petugas kesehatan, baik dokter atau perawat, ada yang sampai terkena penyakit COVID. Ternyata ini disebabkan oleh ketidakjujuran pasien. Seperti halnya kasus di RSUD Purwodadi, di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, di RSUD Peloso Jombang, bahkan di Surabaya ada dokter yang sampai meninggal akibat pasien tidak jujur saat diperiksa. Pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari RSUD Jombang. Beliau adalah Dr. Hardini Indarwati, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Beliau adalah Ketua dari Komite Etik dan Hukum RSUD Jombang. Selain itu, beliau juga sebagai Kepala Bidang Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota dari ID Jombang. Kemudian aktif di PBID Pusat, ID Jatim, dan PDUI Jatim. Sama sebagai anggota dari Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ID. Baik, lanjut saja kita sapa narasumber kita, Dr. Hardini Indarwati SH, MHKes, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Pagi ini dokter, Humas RSUD Jombang ini membicarakan tentang topik yang menarik lainnya dokter. Sebagaimana kita ketahui, saat ini hampir seluruh dunia ini dibuat sibuk dengan adanya COVID, dokter. Nah, ini di masyarakat ini kita ketahui bersama, dokter. Ada sebagian masyarakat yang khususnya pasien ini dalam hal periksa ini tidak jujur, dok. Tidak jujur, menutup-nutupi, sehingga banyak sekali medis dan paramedis kita yang tertular. Nah, kejadian seperti ini bagaimana dok cara menyikapinya? Terima kasih Dr. Ferry pada kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Komite Etik Hukum Rumah Sakit pada acara Humas RSUD Jombang menyapa. Kita akan memahamkan kepada pasien bahwasannya apa sih pasien tidak jujur itu dampaknya bagaimana terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, sebelum menjelaskan tentang itu, bahwa di dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, apakah itu dokter praktek swasta, di puskesmas, di rumah sakit. Nah, khusus saya membicarakan mengenai RSUD Jombang, bahwasanya hubungan antara pasien dengan dokter itu adalah hubungan perjanjian yang sering dikenal dengan kontrak terapeutik, ya. Di dalam kontrak terapeutik atau perjanjian itu pasti ada kesepakatan. Yang mana begitu pasien datang ke rumah sakit, artinya dia sepakat dengan apa yang kita jual, artinya apa yang kita tawarkan, yaitu
pelayanan kesehatan. Sedangkan pasien begitu datang, dia sudah mengikat suatu perjanjian bahwa dia bersedia atau dia mengikatkan diri di dalam perjanjian hubungan dokter dan pasien, di mana pasien itu ingin mendapatkan pelayanan kedokteran untuk mengatasi masalah kesehatannya, sedangkan dokter akan memberikan apa yang ditawarkan, yaitu dalam hal ini adalah upaya kesehatan semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan etika hukum, dan sesuai dengan kewenangan serta profesionalisme masing-masing tenaga kesehatan yang ada di RSUD. Nah, dalam COVID pada saat ini, di mana dunia tidak hanya di Jombang, bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang sangat mudah sekali lewat airborne, sering dikatakan seperti itu, di mana sudah ada beberapa pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, PSBB, kemudian stay at home, di rumah saja. Dan bagi orang yang ingin mendapatkan pelayanan, maka dari pihak rumah sakit pun untuk mencegah adanya penularan, pasti ada lini 1, lini 2 untuk screening pasien. Di mana yang screening pasien pertama dilakukan melalui admisi di rumah sakit, menanyakan tentang identitasnya, siapa, alamatnya di mana, pekerjaan di mana. Kemudian lini kedua, seandainya dia datangnya di luar jam kerja, maka datang di IGD. Administrasi yang di IGD juga ada tim screening, di mana di sana di screening dikembangkan lagi. Sudah lamakah tinggal di alamat tersebut? Pekerjaannya apa? Nah, ini untuk menanyakan ada maksudnya. Dia berada di zona merah atau enggak? Nah, kalau berada di zona merah, bukan kita tidak mau mengatasi, tetapi kita akan menyiapkan diri semua. Kira-kira dia masuk ke areal mana nantinya? Identifikasi pasien dilihat di anamnesa, karena untuk mendiagnosa suatu penyakit dalam ilmu kedokteran itu pasti ada anamnesa, menanyakan sudah seberapa lama dia mengalami gejala-gejala tersebut, kemudian pernahkah dia kontak dengan orang-orang yang terkonfirm COVID, atau dia berada dari luar daerah yang datang. Nah, ini untuk mengidentifikasi kira-kira ini masuk ke mana, area abu-abu diisolasi, atau ini cenderung justru sudah ke arah COVID. Nah, kalau pasien jujur, maka mulai dari depan sampai di ruang perawatan, dia akan mendapatkan perawatan di tempat ruang isolasi yang memang semestinya. Tetapi kalau dia tidak jujur, maka akan merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, merugikan pasien yang ada di sebelahnya, terutama merugikan tenaga kesehatan. Dalam hal ini dokternya, perawat. Banyak sekali kita mendengar bahwasannya dari Rumah Sakit Swandi ya, baru-baru ini ya Pak ya. Kemudian dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, dari Rumah Sakit Cipto, dari Semarang, Banjarmasin, masih banyak rumah sakit yang lain di mana dokter dan para medis menjadi korban dari ketidakjujuran pasien. Meskipun dalam hal ini masih sering sih kadang orang berkata nyinyir,
Ya karena dia tidak pakai APD lengkap, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun juga untuk mengatasi, kita sudah punya protap sendiri bagaimana seharusnya dia bersikap. Dan ruang isolasi di rumah sakit sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga dalam waktu 6 jam itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kencing. Makanya di ruang isolasi pergantiannya shiftnya setiap 6 jam supaya lebih manusiawi lah, tidak menahan kencing, tidak menahan segalanya dalam waktu 6 jam gitu. Nah, selain itu di dalam undang-undang sendiri bahwasanya antara dokter dan pasien itu sudah ditentukan di dalam hukum kesehatan dan hukum-hukum terkait. Contohnya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit 44 2009, Permenkes 4 2018, di mana yang menyatakan, Permenkes ini menyatakan bahwa kewajiban dokter atau kewajiban pasien dan kewajiban rumah sakit sudah diatur sedemikian rupa. Salah satunya, kalau mau dua-duanya, kewajiban dari dokter memberikan pelayanan secara profesional sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan apa, yang jelas semuanya ini pasti diberikan kepada pasien, diinformasikan kepada pasien secara jujur. Ya. Risiko, komplikasi, kemudian prognose terhadap tindakannya apa, perkiraan biayanya, bahkan juga tidak tabu lagi untuk mengatakan supaya pasien tidak, loh saya tidak diinfokan kok biayanya berapa, saya tidak siap. Masih banyak yang seperti itu gitu, Dokter Ferry. Nah, salah satu kewajiban pasien saya ambilkan dari Permenkes Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban pasien dan kewajiban dokter. Di sini kewajiban pasien dalam menerima pelayanan di rumah sakit adalah mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit tersebut. Misalnya di isolasi, tidak boleh banyak penunggu, hanya satu penunggu yang tidak boleh ganti-ganti. Itu pun juga harus dipatuhi. Pasti aturan itu ada maknanya. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Nah, menghormati pasien lain dalam artian kalau dia tidak jujur, jelas ini sudah salah. Dia tidak menghormati pasien lain. Misalnya dia memang positif, sudah rapid testnya positif, tapi dia mengatakan tidak dari mana-mana, dia sudah dari zona merah, sudah dites, katakanlah di Surabaya, sudah dites di Surabaya positif, kemudian dia ke Jombang, dia bilang tidak dari mana-mana dan tidak pernah tes apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini yang memang untuk menyatakan COVID positif itu membutuhkan waktu yang lama dan sarana yang tidak mudah, sarana lengkap. Untuk reagen swab aja masih kekurangan itu, sehingga paling tidak antara dokter dan pasien itu harus ada saling kejujuran, saling keterbukaan satu sama lain. Karena di dalam kontrak terapeutik kedua-duanya itu mempunyai kewajiban yang sama, saling jujur terhadap informasi yang diberikan, pasien juga jujur terhadap informasi yang diberikan gitu. Baik, pemirsa, seperti yang disebutkan Dokter Hardini tadi, sebenarnya pada saat dokter dan pasien itu bertemu, itu sudah ada ikatan antara hak dan kewajiban yang kedua-duanya harus seimbang, di mana pasien harus berkata jujur, di mana dokter pun akan melayani dengan maksimal, begitu ya, Dok ya. Nah, ini sudah tertuang di dalam aturan-aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya di dalam Permenkes nomor 4 tahun 2018.
Kemudian dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu sendiri juga sudah ada ya dok ya? Ya, Pasal 31 Pasal 31. Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009. Di sini menjelaskan secara rinci bahwa kewajiban pasien itu memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Nah, tapi kenyataannya ya dok ya, Iya. kembali lagi ke kejadian-kejadian sampai saat ini pun banyak terjadi. Ada beberapa dokter yang terkena ya, contohnya misalkan dokter spesialis kandungan ya, kemudian ada ortopedi ya, THT, banyak lah. kaitannya seperti ini dok. Ini kita menjelaskan atau monitoring ke masyarakat itu dalam bentuk apa dok kira-kira? Maksudnya Dokter Ferry? Jadi agar masyarakat ini sejak awal itu paham bahwa dengan berkata tidak jujur itu akan menimbulkan malapetaka yang luas gitu. Iya. Jadi di satu sisi kita memberikan informasi, di satu sisi lagi dikira menakut-nakuti gitu ya, dok ya. Begini Dokter Ferry, mengingat aturan itu pasti ada manfaatnya. Ya. Manfaat bagi pasien, dokter, masyarakat, keluarga pasti ada seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 1984 tentang wabah penyakit menular, ini pun sudah dicantumkan bahwa kewajiban antara dokter pasien, kewajiban pasien untuk berkata jujur dan tidak bohong ini akan berdampak seandainya dia langgar. Nah, penerapan hukum terhadap pasien yang berbohong tentang informasi kesehatan sehingga menghalangi penanggulangan wabah COVID kalau saat ini ya, wabah COVID 2019, ada 2 ayat, yaitu pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular yang berbunyi, ayat 1-nya, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ayat 2 mengatakan, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan denda setinggi-tingginya 500.000 rupiah. Ini yang harus diketahui bersama. Ya, jadi dokter ini sudah jelas sekali pemirsa. Untuk masyarakat yang kebetulan akan memeriksakan keluhan-keluhan ke rumah sakit, kami mohon untuk berkata jujur ya, menyampaikan apa keluhan dengan apa adanya, riwayat-riwayat penyakit sebelumnya, sudah pernah kontak kemana, kemudian sudah melakukan perjalanan kemana. Ini keterangan-keterangan ini sangat dibutuhkan oleh kami, mengingat COVID-19 ini luar biasa penularannya. Kalau itu tidak kita perhatikan, terjadi kebohongan atau terjadi ketidaksesuaian informasi, itu bisa petugas-petugas medis rumah sakit dan sebagainya itu bisa terkena dampak. Begitu pulang ke rumah ketemu sama keluarganya pun akan terkena dan sebagainya. Jadi di sini sudah jelas ya dok ya. Dendanya itu sekurang-kurangnya 1 juta, kemudian setinggi-tingginya 1 juta, kemudian dipenjara selama 1 tahun. Selama-lamanya 1 tahun. Ya, jadi seperti itu. Hanya ini kenapa ada yang mengatakan kalau dokter salah pasti malpraktek itu dokter harus dihukum, dipidanakan. Banyak toh ya kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan, terhadap dokter
itu sudah banyak dilakukan. Hanya saja sebenarnya seorang tenaga medis atau rumah sakit dalam hal ini bisa saja menggugat pasien. Karena apa? Karena posisi di dalam kontraterapeutik atau perjanjian ini, dokter sebagai subjek hukum, kemudian pasien juga sebagai subjek hukum. Dua-duanya punya hak dan kewajiban yang sama. Kedua-duanya harus mematuhi kesepakatan bersama. Apabila salah satu tidak mematuhi kesepakatan, maka bagi orang yang dirugikan, pihak yang dirugikan bisa menuntut pihak yang merugikan. Sebenarnya seperti itu. Hanya kenapa tidak pernah dilakukan? Bukan tidak pernah, nantinya akan pernah. Karena apa? Karena di kota-kota besar itu juga sudah seperti itu. Tidak tabu lagi kalau kita seperti itu. Karena apa? Untuk membuat masyarakat jerah. Tidak hanya dokter yang dikibuli. Memang dokter beranggapan atau orang-orang kesehatan beranggapan bahwa kita adalah profesi yang berbudi luhur, sehingga dikatakan apapun biarlah kafilah tetap berjalan. Meskipun ada anjing menggonggong di kanan kiri, kita tetap jalan lurus. Yang penting pelayanan kita itu sesuai dengan SPO, sesuai dengan PPK, dan sesuai dengan standar pelayanan maupun etika profesi maupun etika rumah sakit. Itu aja yang sudah kita lakukan. Baik pemirsa, seperti yang dijelaskan Dr. Hardini tadi, itu adalah dasar-dasar hukum di mana pasien atau masyarakat pada saat melakukan pengobatan itu diharuskan untuk bersikap jujur, ya. Untuk berikutnya dokter, ini ada permasalahan unik lagi dokter. Hubungannya dengan penderita COVID, dok, itu ada istilah isolasi dokter, ya, isolasi mandiri, ada karantina dan sebagainya. Ini dengan kasus kemarin itu ada terjadi, ada pasien yang sudah konfirmasi positif, tapi ternyata pada saat isolasi dia melakukan perjalanan atau kunjungan keluar, ya. Nah, tentunya kejadian seperti ini kan akan merugikan ya dok, ya. Dengan penularan ke sini dan ke sana dan segala macam, ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dok tentang pandangan hukum terhadap pengertian, paling tidak pengertian ya, paling tidak pengertian apa itu karantina, apa itu isolasi yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bahwa karantina adalah pembatasan kegiatan dari atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang lain. Nah, kata-kata yang panjang lebar itu artinya bahwa karantina itu adalah pembatasan dari orang atau barang yang terpapar dengan orang atau barang yang tidak terpapar supaya tidak terjadi suatu penularan. Itu karantina. Kemudian isolasi, pemisahan orang sakit dari orang yang sehat. Isolasi di rumah artinya dia harus berada di rumah pada ruangan yang tersendiri, pakai ruang makan sendiri, minum sendiri. Jadi tidak boleh berkumpul dengan keluarganya meskipun serumah. Nah, ini pengertian ini yang harus dipahami dengan orang-orang yang isolasi mandiri di rumah. Bukan isolasi mandiri di rumah seperti yang kita ketahui
kemudian bisa bebas keliaran di mana-mana karena dia tidak lakukan isolasi di rumah sakit, itu salah. Kenapa? Ini untuk melihat gejalanya, karena untuk menentukan swabnya positif itu sangat lama, masa inkubasinya lama, dan COVID-19 itu adalah penyakit yang baru. Gejala-gejalanya pun bisa dikatakan bahwa ini 1000 wajah. Artinya apa gejalanya? Kita masih saling meraba-raba semua. Deng, oh ini kental, anunya sangat kental sekali kan gitu. Skrip yang menyumbat itu sangat kental sekali. Kemudian ada yang diare, ada yang kerusakan pada anggota gerak, ada yang kena saraf mata, nah macam-macam. Kita belum semuanya sekarang lagi belajar dan melakukan penelitian sebenarnya corona itu bagaimana. Karena corona awalnya tidak ada pada manusia, dia hanya pada binatang. Gitu. Kemudian untuk karantina di rumah sakit ya situ pembatasan seseorang di dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit sebagaimana yang dilakukan di isolasi di sini, dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Di awal-awal memang orang menganggap, kenapa sih sekarang di rumah sakit tidak boleh jenguk pasien? Nah itu sudah rawame, jadi gegeran, komplain, menjenguk aja tidak boleh, karena masyarakat tidak paham bahwa ini demi kebaikannya dia, bukan malah rumah sakit seolah-olah ini merupakan suatu tempat yang eksklusif, bukan seperti itu. Kalau tidak bahaya, kenapa sih kita tidak membiarkan? Kenapa ada tulisan anak di bawah 12 tahun tidak boleh datang ke rumah sakit apabila tidak ada keperluan tertentu? Nah itu yang menjadi sering jadi komplain di rumah sakit itu ya seperti itu. Ya. Baik pemirsa, alhamdulillah ini sudah kita bahas tentang pentingnya pasien untuk berkata jujur, kemudian pentingnya pasien untuk melakukan isolasi, melakukan karantina, khususnya pasien yang terkena COVID ya. Karena pada dasarnya ini adalah untuk kebaikan kita bersama ya, Betul, Dok ya. Ya. Pada saat aturan-aturan ini dilanggar, tentunya akan ada sanksi yang sudah jelas tadi, undang-undang dan peraturan semua sudah ada, dan tentunya kita tidak berharap ya, kita tidak berharap kejadian-kejadian ini akan muncul ya. Artinya ada kasus pasien kita tuntut karena berkata tidak jujur ya. Tapi ini harus kita tegakkan karena sudah banyak bukti yang terjadi, dokter, perawat, bahkan sampai banyak yang meninggal ya dok ya. Itu awal muasalnya dari pasien yang tidak jujur ya. Sehingga dengan acara ini dok tentunya sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya para pasien yang ingin memeriksakan penyakit ke rumah sakit. Jadi berkata jujur begitu ya dok ya. Baik dokter, ini mungkin ada pesan-pesan khusus dok kepada pemirsa, khususnya tentang pasien harus jujur, terutama dalam menghadapi pasien COVID. Nah, monggo silakan. Terima kasih. Pada masyarakat Jombang khususnya atau di sekitar Jombang, di mana rumah sakit Jombang ini adalah rumah sakit rujukan, saya menghimbau dari Komite Etik Hukum Rumah Sakit atau pihak rumah sakit menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berobat di rumah sakit, jujurlah. Jangan ada dusta di antara kita. Itu sangat baik. Bukan berarti kalau jujur, saya kalau jujur nanti tidak ditangani, tidak mungkin. Karena Jombang ini, RSUD Jombang merupakan rujukan COVID-19. Sehingga tidak mungkin kita menolak pasien kalau memang dia jujur. Dia akan bermanfaat bagi pasiennya sendiri. Saya letakkan di mana. Dan ini tidak akan merugikan keegoisan
seseorang atau keegoisan orang yang tidak jujur. Dia mengharap kesembuhan dirinya sendiri, tetapi merusak kebahagiaan orang lain, menularkan kepada orang lain, bahkan sampai membuat orang lain meninggal. Nah, apakah ini akan diteruskan? Mari kita renungkan bersama. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan hidayahnya, memberikan semangat kepada kita semua untuk selalu sabar dan tidak saling menyakiti satu sama lain dengan cara jujur di dalam melakukan pengobatan. Informasi harus diberikan secara jujur. Demikian Dr. Heri. Ya. Pemirsa Humas RSUD Menyapa yang saya banggakan, yang saya hormati. Demikianlah acara bincang-bincang kami dengan Dr. Hardini Indarwati SH, Magister Hukum Kesehatan. Mudah-mudahan dalam acara yang tidak lama tadi ini dapat menjadikan manfaat, dokter, ya, buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti di lapangan tidak terjadi lagi ada ketidakjujuran dari pasien saat berobat. Mungkin demikian, dokter. Terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Sama-sama, Dr. Ya. Heri. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, demikian acara bincang-bincang mengenai hukum terhadap pasien yang tidak berkata jujur. Untuk acara selanjutnya, mari kita nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.